Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Kurniawati Kaputri. Saya dari kelas 11 MIPA 7. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan pada pohon jambu air. Siapa sih yang gak kenal sama buah satu ini? Jambu air adalah tumbuhan dalam suku jambu-jambuan atau Myrtaceae yang berasal dari Asia Tenggara. Kandungan kimia yang penting dari jambu air adalah gula dan vitamin C. Selain disajikan sebagai buah meja, buah ini bisa kita santap menjadi rujak, asinan, manisan, dan lain-lain. Apa sih jaringan itu? Jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Pohon jambu air memiliki meristem apikal. Meristem ini terdapat di ujung batang pucuk utama, ujung akar. Meristem apikal menyebabkan pemanjangan batang dan akar. Semua jaringan yang terbentuk dari meristem apikal disebut jaringan primer. Selain itu, pohon jambu juga memiliki meristem lateral. Meristem ini terletak memanjang sejajar permukaan batang atau akar. Meristem ini menyebabkan pohon jambu mengalami pembesaran pada batang dan akar. Aktivitas ini menyebabkan jaringan sekunder. Jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel meristem yang telah mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Jaringan pelindung atau epidermis. Pohon jambu memiliki jaringan epidermis. Jaringan ini terdapat pada akar, batang, daun, buah, dan biji. Jaringan epidermis berfungsi melindungi bagian dalam tumbuhan dari pengaruh faktor luar yang merugikan pertumbuhannya. Sel-sel epidermis dapat berkembang menjadi alat-alat tambahan lain, misalnya stomata, trikoma, sel kipas, sistolit, sel silika, dan sel gabus. Jaringan parenkim atau jaringan dasar adalah jaringan yang terdiri dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi dan fisiologis yang bervariasi dan masih melakukan semua kegiatan proses fisiologis. Parenkim asimilasi. Jaringan asimilasi pada pohon jambu biasanya terletak di bagian tepi suatu organ, misalnya pada daun, batang yang berwarna hijau, dan buah. Di dalam selnya terdapat kloroplast yang berperan penting sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Lalu, pohon jambu juga memiliki jaringan penyokong. Jaringan penyokong adalah jaringan yang memberi kekuatan bagi tumbuhan. Ciri jaringan penyokong adalah memiliki dinding sel yang tebal dan kuat, serta mengalami spesialisasi pada selnya. Pada pohon jambu, jaringan ini terdapat pada batang, daun, bunga, serta pada akar yang terkena cahaya matahari. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut atau pembuluh merupakan jaringan yang berfungsi untuk proses pengangkutan zat-zat yang ada di dalam tumbuhan. Jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan phloem. Xilem berfungsi mengangkut air dan zat hara dari tanah ke daun. Sedangkan phloem berfungsi mengedarkan hasil fotosintetis ke seluruh tubuh. Tipe berkas pengangkut pada jambu yaitu tipe kolateral terbuka. Di antara xilem dan phloem terdapat kambium. Pohon jambu tidak memiliki emergensia dan spina, tapi pohon ini memiliki sekretori atau sekumpulan sel yang berfungsi menghasilkan suatu zat. Pada pohon jambu, tipe sekretorinya yaitu sel-sel mirosin atau sel-sel yang berbentuk seperti bulu yang berisi senyawa protein mirosin. Akar. Perakaran jambu air termasuk akar tunggang yang besar, tebal, tumbuh lurus ke dalam tanah. Di samping itu juga terdapat akar sekunder dan akar serabut yang tumbuh ke samping. Panjang akar bisa mencapai kedalaman 6 meter dan akan memanjang hingga ujung akar mencapai permukaan tanah. Perakaran jambu air dapat tumbuh dengan sangat cepat, asalkan berada pada media tanam yang cocok, yaitu media yang subur, gembur, dan tidak tergenang, sehingga jambu air bisa diperbanyak dengan cara di-stek. Bagian tudung akarnya atau kaliptrogen tidak dilengkapi dengan tudung akar. Batang atau pohon.
Batang jambu air berkayu dan arah pertumbuhannya tegak lurus dengan ketinggian mencapai 5-20 meter. Pada pohon yang sudah tua, batangnya menjadi licin dan berwarna coklat tua. Percabangan simpodia. Arah tumbuh cabang condong ke atas dan ada pula yang mendatar. Percabangan tanaman jambu air cukup banyak, mulai batang dekat permukaan tanah hingga ke bagian atas pohon, sehingga bentuk tanjuk tanaman melebar ke semua arah. Daun. Daun jambu air berbentuk bundar agak panjang dan bagian ujungnya runcing. Panjang daun antara 15-20 cm dan lebarnya antara 5-7 cm. Permukaan daun gundul, pertulangan menyirip, warna hijau termasuk daun tak lengkap, hanya terdiri atas tangkai daun dan helaian daun saja. Letak daun berhadap-hadapan, tangkai daun pendek, dan secara keseluruhan tampak rimbun. Bunga. Bunga jambu air merupakan bunga majemuk berbentuk karang terletak di ketiak daun. Kelopak bentuk corong ujung bertoreh berwarna hijau kekuningan. Benang sari panjang kurang lebih 3,5 cm. Benang sari terdapat lebih dari 20 benang sari warna putih yang ukurannya kurang lebih 5 cm. Hijau pucat mahkota, bentuk kuku licin putih kekuningan. Termasuk bunga lengkap bakal buah, penumpang duduk di atas dasar bunga. Adapun jumlah kelompok bunganya merupakan kelipatan dari 4, terkadang juga 5. Buah. Buah jambu air pada dasarnya berbentuk lonceng, panjang buah antara 3-5 cm. Masih muda berwarna hijau kekuningan dan memerah setelah tua. Setelah dewasa biasanya mengandung banyak air. Daging buah berwarna putih dengan kulit buah merah. Termasuk buah sejati tunggal berdaging pada buah dewasa. Biji jambu. Jambu disebut dikotil karena termasuk tumbuhan yang bijinya berkeping dua, atau disebut juga tumbuhan berbiji belah. Epidermis atau kulit luar, tersusun dari sel lapis yang berdinding tipis dan tersusun rapat. Korteks, menempati sebagian luar akar yang terdapat ruang antar sel yang memanjang sepanjang akar. Endodermis, sel endodermis mengalami penebalan subsisin pada dinding-dinding radial dan vertikal. Pusat atau stel, tersusun atas lingkaran, tapi dan jaringan pemula yang tersusun atas sel-sel parentim yang terdapat di dalam dan berdampingan dengan endodermis. Epidermis, melindungi jaringan di bawahnya. Jaringan tiang, tempat terjadinya fotosintesis. Jaringan spons, tempat penyimpanan cadangan makanan. Jaringan pengangkut terdiri dari xilem, pembuluh kayu, dan floem, pembuluh tapis. Stomata, organ respirasi atau organ pernapasan. Tangkai bunga atau pedicellus, cabang terakhir pendukung bunga. Dasar bunga atau receptacle, tempat meletaknya mahkota bunga. Kelopak bunga atau sepal, bagian yang menyelimuti bunga. Mahkota bunga, corolla, benang sari stamen, bagian fertil yang terdiri dari bunga sari atau antena, serbuk sari dan pendukung kepala sari. Butik buah atau pitsil, tempat bakal buah dan bakal biji. Exocarp merupakan bagian terluar yang tipis, licin, mengkilap, dan kuat sehingga tidak mudah ditembus air. Mesocarp merupakan bagian tengah yang tebal, atau kita sebut dengan daging buah. Endocarp merupakan lapisan paling dalam yang kuat dan keras sebagai pelindung embrio. Embrio, bagian biji yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Jaringan penyimpanan makan pada tanaman dikotil disebut kotiledon. Pelindung biji, terdiri dari kulit biji, endosperm, dan bagian dari buah. Kira-kira cukup sekian dulu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.